Jangan takut, jangan ragu untuk berobat ke klinik udara. Kami siap membantu Anda dengan rasa aman dan nyaman. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah.
Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan berkenan memelihara kehidupan kita. Kita juga bersyukur di hari Minggu 16 Agustus ini kita masih dapat melakukan ibadah Minggu bersama keluarga walaupun masih secara online. Kami informasikan persidangan Majelis Jemaat GKI Pamulang Minggu 19 Juli 2020 memutuskan kembali untuk memperpanjang kebaktian Minggu dengan cara daring atau online di rumah masing-masing hingga tanggal 30 Agustus 2020. Mari kita terus memperhatikan, berdoa, mohon Tuhan menuntun kita untuk menyiapkan segala sesuatunya guna pembukaan kembali rumah ibadah GKI Pamulang. Ibadah syukur HUT RI ke-75. Ibadah syukur HUT RI ke-75 akan dilaksanakan secara live streaming pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 7 WIB. Mohon jemaat mengikuti ibadah ini. Dalam kebaktian ini, Pendeta Iswari Setianti akan melayangkan firman Tuhan dengan tema Kasih Lintas Batas. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dengan memuji Tuhan dengan lagu PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Jemaat diundang berdiri.
Ibadah kita pada pagi hari ini boleh berlangsung oleh karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oma, opa yang saya kasihi, doa dan harapan saya semua dalam keadaan sehat, bahagia karena penyertaan Tuhan. Ibu, Bapak yang kekasih, kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda dengan kita, di sekitar kita. Mulai dari hidup bermasyarakat, di lingkungan pekerjaan, bahkan di sekolah, dimanapun di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Seringkali perbedaan ini kita jadikan alasan untuk mengabaikan kehadiran sesama, bahkan memusuhi mereka yang berbeda. Padahal Tuhan telah mengajarkan kasih yang mampu melampaui, bahkan melampaui batasan-batasan dalam tembok penghalang. Mari kita bersama-sama kembali menghayati cinta kasih Tuhan di tengah keberagaman. Cinta kasih Tuhan yang bagaikan mercusuar kasih-Nya menerangi semua orang yang berbeda dengan kita, dimanapun. Kita pujikan mercusuar kasih Bapa. Jemaat kekasih Tuhan dan simpatisan dimanapun Bapak Ibu berada, mari dengan penuh kerinduan kita menghampiri tahta Tuhan dan kita boleh bersama-sama mengakui salah dan dosa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, hati kami bersyukur ya Tuhan, karena melalui pujian yang indah ini kami disadarkan betapa kasih-Mu ya Tuhan, seperti mercusuar yang memancarkan sinarnya ke seluruh bumi, ke seluruh dunia ini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu harusnya dapat memberikan api lentera, suluh di pantai, menjaga di tengah kehidupan ini. Seringkali Tuhan kami tidak dapat memelihara suluh dan nyala api hidup kami karena keegoisan kami, karena kemalasan kami, karena keangkuhan kami. Padahal setiap kami mau memelihara suluh hidup kami,
kami membawa terang bagi kehidupan orang lain. Kami membawa terang bagi orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, supaya mereka terlepas dari mara kehidupan apapun. Tuhan, ampunilah kami, jika kasih-Mu begitu bersinar terang untuk semua orang di muka bumi ini. Kerap kali kami membatasi kasih kami. Kami mencari orang-orang yang sama dengan kami untuk kami kasihi. Sama pemahaman kami, sama agama kami, sama budaya kami. Dan kami sulit untuk menerima orang lain yang tidak sama dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika karena perbedaan pendapat seringkali kami berkonflik dan tidak dapat menerima orang lain. Ampuni kami ya Tuhan jika karena perbedaan ya Tuhan kami seringkali menyatakan kebencian bagi orang lain. Ampuni kami jika kami tidak mampu mengasihi dengan tulus hati, seperti ketulusan-Mu ya Tuhan, memberikan sinar, memberikan hujan, memberikan kekuatan kepada semua orang, sekalipun berdosa. Dari lubuk kami yang paling dalam ya Tuhan, hati kami yang paling dalam, kami mengakui akan dosa-dosa kami. Kami menyesalinya ya Tuhan. Seringkali kami gagal untuk mengasihi melintas batas. Karena kasih kami selalu bersyarat dalam batas-batas tertentu. Izinkan ya Tuhan kami mohon ampun. Dan kiranya Engkau memberikan anugerah supaya kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan bersama-sama saling mengasihi, saling merawat dan menerima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, batu karang yang teguh bagi kehidupan kami. Terimalah segala dosa dan pengakuan kami, dan berikan anugerah-Mu kepada kami. Karena di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh. Jemaat kami undang berdiri dan bersama-sama kita mendengar berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dari surat 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Anak-anak yang kekasih di semua rumah, saudara remaja yang kekasih, jika firman Tuhan mengajar kepada kita untuk saling mengasihi, mari anak-anak kita memuji nama Tuhan dan menyatakan bahwa Yesus itu cinta semua anak di dunia. Dia mengasihi apapun keberadaan kita dan siapapun kita. Mari anak-anak bersama orang tuamu, bersama opa, oma, opung kita memuji Tuhan. Tuhan cinta semua anak.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak senang sekali memuji Tuhan bersama orang tua, bersama oma, opa, dan kita semua. Kita diingatkan melalui pujian ini ya anak-anak, bahwa semua anak di dunia ini putih, kuning, hitam, sipit, matanya besar, semuanya dicintai Tuhan. Dan mari kita belajar. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana tentang mengasihi sesama. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita masuk di dalam doa pelayanan firman. Bapa, kami bersyukur karena hanya kasih Tuhan menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau menerima kami sebagaimana adanya. Engkau tidak pernah menghitung kesalahan dan dosa kami, tetapi Engkau menerima kami sebagaimana cinta dan kasih Tuhan menerima kami. Biarkanlah kami juga menerima orang lain, siapapun mereka ya Tuhan, yang sungguh Tuhan kasihi juga. Kami mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami juga. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, opa, oma, bapak, ibu, saudara remaja, anak-anakku yang kekasih, mari hari ini 16 Agustus kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dari seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Kasih yang melintas batas. Oma, opa, bapak, ibu, anak-anak semuanya simpatisan di mana bapak ibu berada. Ingatkah kita bapak ibu ketika kita masih kecil memakai seragam sekolah, waktu kita masih anak-anak, masih SD, mungkin saat kita SMP atau kita SMA, kita memakai seragam. Bahkan ketika saya SD, SMP, itu belum seragam semua se-Indonesia ini kalau SD memakai putih, merah atau tidak. Tetapi sekolah-sekolah tertentu khususnya swasta itu memakai satu seragam yang menjadi identitas sekolah mana, di mana mereka bersekolah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk apakah seragam itu dipakai? Untuk apakah seragam itu digunakan? Apakah sebagai penanda ekualitas sama supaya tidak terjadi gap atau tidak terjadi kesenjangan? Memakai seragam ini akan membentuk rasa persatuan. Oh, sama aku dengan dia, ya. Akan membentuk rasa persatuan karena dengan menggunakan seragam akan membentuk dan membuat siswa ya seolah-olah membawa identitas sekolah mereka. Anak itu sekolah Kristen di sana, kotak-kotak seragamnya, ya. Itu sekolah Katolik di sana menggunakan seragam ini. Bagi kaum pelajar, Bapak Ibu yang kekasih, seragam itu adalah sebagai penanda identitas kelompok. Demikian juga kalau biasanya ketika tidak pandemik, ya, ada kelompok-kelompok paduan suara yang memuji Tuhan di sebelah kanan saya sana. Biasanya ada paduan suara, ada vokal grup di GKI Pamulang. Paduan suara itu saat memuji Tuhan, saya melihat juga di kebaktian kadang-kadang menggunakan seragam paduan suara. Keren dan kompak, apalagi cool, ya. Wah, oma, opa, opung kita kalau memakai seragam itu sangat keren, ya, sangat kompak. Ya. Namun bagaimana perasaan kita, ya, ibu bapak yang kekasih, ketika kita sudah memakai seragam semua, tiba-tiba muncul teman kita yang lupa bahwa seragamnya itu harusnya merah. Tiba-tiba dia datang dengan kostum batik. Tiba-tiba dia datang dengan baju yang polos. Perasaan kita gimana itu? Ya. Wah, tiba-tiba teman kita mengatakan, waduh aku kok rasa asing ya, aku kok lain sendiri ya. Ada perasaan terasing bagi yang salah kostum itu ya. Merasa, waduh aku kok beda ya. Bapak Ibu, perbedaan atau pembedaan inilah yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Dan bagaimana kita menjembatani gap perbedaan itu dengan kasih. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang mengajar kepada kita pada pagi hari ini supaya kita dapat melihat kasih Allah itu ya di tengah perbedaan ini. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita belajar ada prinsip-prinsip yang mendorong kita untuk memiliki kasih lintas batas yang bisa menjembatani gap sosial di tengah jemaat, di tengah kita bermasyarakat, di tengah keluarga. Bahkan kita melihat bagaimana mujizat Allah itu dihadirkan melalui kasih yang melintas batas itu. Mari kita melihat slide ini Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa melintas batas itu membutuhkan orang yang out of the box, keluar dari yang biasanya. Atau cross line yang bukan kebablasan, ya. Maksudnya adalah mau melangkah, ya. Dan itu semua berpikir yang tidak biasanya atau mau melangkah itu semua dapat terjadi hanya oleh karena dorongan kasih Allah. Mari kita melihat Injil Matius tadi. Injil Matius ini menunjukkan pemahaman pembedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Perjalanan Yesus melewati daerah Tirus dan Sidon. Bapak Ibu, Tirus dan Sidon itu kota di luar Israel yang didatangi oleh Yesus. Dalam firman Tuhan disebutkan tadi ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Di mana sih Tirus dan Sidon itu letaknya? Saya sempat melihat ketika mempersiapkan ini. Tirus dan Sidon, Bapak Ibu dapat perhatikan di slide itu, adalah kota pantai
yang berada di wilayah Fenisia yang sekarang masuk wilayah Libanon. Tirus ini menjadi kota terbesar ketiga di Libanon dan merupakan kota peradaban yang masuk daftar dari UNESCO. Sebagai kota modern ya, yang dibangun oleh Alexander Agung dari Yunani dan masuk dalam provinsi Suriah di masa Romawi, berkuasa saat itu. Keberadaan kota Tirus dan Sidon ini diketahui dari Alkitab karena saat itu Yesus ada di dunia, Yesus juga datang ke daerah Tirus dan Sidon ini. Ayat 21 katakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Sebaliknya, ketika Yesus berkeliling Bapak Ibu di wilayah Israel, orang-orang Siro-Fenisia, orang-orang Tirus dan Sidon datang untuk mendengar Yesus. Lalu kemudian Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar dan mereka berkumpul. Sejumlah murid-murid Yesus juga berkumpul dan banyak orang lain datang ke seluruh Yudea dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Menarik sekali Bapak Ibu karena mereka datang untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat, mereka beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, ya. Semua orang itu berusaha menjamah Yesus karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas 6 ayat 17 sampai 19 memberitahu kepada kita tentang hal itu. Nah, menarik sekali ketika Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon, ada perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Saudaraku, lokasi yang didatangi Yesus menunjukkan satu wilayah yang berada di luar Israel secara kebangsaan. Bagaimana pandangan orang Israel kepada orang yang non-Israel pada umumnya? Orang Israel ini memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, Bapak Ibu. Tinggi sekali terhadap bangsanya. Tetapi cinta berlebihan disertai eksklusivitas yang menutup diri akan rasa ketanah airan jika salah mengelola dapat memupuk benih nasionalisme yang ekstrem sebagaimana tumbuhnya ideologi ultranasionalisme. Contoh saja kalau kita melihat di Italia bagaimana Mussolini itu ya. Bagaimana Jerman itu dengan Hitlernya dan bagaimana Jepang pada era Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Rasa kebangsaan yang berlebihan itu sebagai bangsa pilihan Allah membuat mereka menganggap bahwa yang lain selain bangsa mereka itu adalah rendah. Mereka tidak pantas menerima anugerah Tuhan dan sekaligus menerima belas kasih dan penyelamatan Allah. Bangsa-bangsa non-Yahudi itu layak dibinasakan dan dikucilkan karena berbeda dengan agama mereka, tetapi juga berbeda dengan keyakinan-keyakinan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Opa, Oma, anak-anak yang saya kasihi, ayat 22 mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan dia sangat menderita. Wow, orang perempuan Kanaan. Dia menunjukkan betapa merendahnya dia dengan meminta belas kasihan yang katanya berteriak-teriak itu. Kasihanilah aku. Dia berani tampil Bapak Ibu dan mengatakan meminta belas kasihan. Dan ini memakai kata dalam bahasa aslinya menunjukkan betapa dia memiliki kesungguhan hatinya, eleo. Dia mempunyai kesungguhan dan membuat dia berani untuk tampil sekalipun dia sadar siapa dia untuk diperhatikan. Perempuan ini menaruh harapan yang besar Bapak Ibu bahwa Yesuslah
hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini meyakini bahwa percaya kepada Yesus dengan segala kuasa dan pengajarannya yang diikuti banyak orang dan dia melihat itu. Perempuan ini berjuang atas nama anaknya. Dia mampu berani dan memohon belas kasihan itu karena dia berjuang atas nama anaknya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana seorang ibu yang tega melihat anaknya menderita. Kita dapat membayangkan seorang ibu melakukan apapun demi anaknya yang menderita, supaya anaknya yang dikasih ini terbebas dari penderitaannya. Ibu-ibu kalau punya anak bayi, dan ketika sakit, dia tidak bisa bernafas karena pilek, karena flu. Bagaimana kalau kita punya anak menderita sakit? Seolah-olah hati seorang ibu mengatakan kan, bahwa aduh Tuhan, kalau bisa sakitnya itu aku saja yang nanggung. Jangan dia yang sakit, kasihan anakku. Hati ibu mana yang tega melihat penderitaan anak perempuan yang kerasukan setan itu? Tetapi apa yang terjadi ayat 23? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perempuan itu berteriak, kasihanilah aku. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah dia pergi saja. Dia dari tadi mengikuti kita dan berteriak-teriak terus. Barangkali sebel gitu ya. Tetapi Yesus pada ayat 24 mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, jawaban Yesus bahwa kehadirannya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sejatinya Bapak Ibu, ini sebetulnya merupakan satu sindiran. Satu sindiran kepada pemahaman orang-orang Israel yang memiliki pemahaman ultranasionalisme dan eksklusif sekali terhadap misi penyelamatan Allah. Yang diselamatkan hanya Israel, pilihan Allah hanya Israel, yang lain tidak. Dan jawaban Yesus ini sebetulnya bukan hanya sindiran tetapi kritik juga terhadap eksklusivitas tersebut. Sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Bapak Ibu ingat pada zaman Yunus diutus ke Niniwe, namun justru lari ke Tarsis. Karena apa? Karena tidak menghendaki bangsa Niniwe itu berbalik jalannya, ya, dari jalan yang jahat untuk bertobat dan diselamatkan oleh Allah. Mari kita lihat ada perbedaan. Dan perbedaan ini tidak seharusnya menjadikan suatu pembedaan dan diskriminasi. Berbeda itu merupakan bagian dari kekayaan anugerah Allah kepada ciptaannya yang menggambarkan bagaimana kekayaan Tuhan, bagaimana kreativitas Allah ini menciptakan orang-orang yang berbeda. Ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting, ada orang yang terbiasa dengan budaya itu, ada orang yang berkeyakinan itu dan ini. Dengan mendatangi Tirus dan Sidon, ini sebetulnya menunjukkan misi Yesus untuk membangun jembatan penghubung, bukan tembok pemisah. Memisahkan itu bukan. Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon bukanlah tanpa sebab Bapak Ibu. Karena Yesus juga ingin kuasa kasih anugerah Allah itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain tanpa perbedaan, tanpa pembedaan. Mari kita lihat di sekeliling kita. Siapa sih yang sama di dalam semua keberadaan kita? Kita diajar bahwa melalui teks ini pada bagian yang pertama ini, kita harus berpikir lebih dari orang lain. Kita harus out the box. Kita harus melangkah keluar, bukan hal yang sama. Dan itu karena dorongan kasih. Kita mengasihi orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada bagian yang kedua kita lihat, ketika yang kecil dikecilkan, yang rendah direndahkan. Ya, orang yang sudah kecil dikecilkan, orang dianggap tidak berarti. Iman yang berjuang melampaui batas tembok pemisah itu hadir.
dalam teks ini. Jadi dalam perspektif budaya, perempuan Kanaan ini memiliki beban ganda Bapak Ibu. Pertama, dia seorang perempuan, ya. Perempuan kan menjadi kaum subordinat laki-laki dan mengalami diskriminasi bias gender dalam struktur sosial patriarkat. Dia adalah dari bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan dimusuhi oleh orang Israel karena berbeda keyakinan dan budaya. Dia perempuan, dia bukan orang Israel. Dan respon Yesus yang seolah pasif itu, ya, dan tidak memenuhi permintaan perempuan itu, perempuan Kanaan itu, sebetulnya ini suatu sindiran juga, suatu kritik juga. Bagaimana pengabaian yang dilakukan bangsa Israel saat itu pada umumnya. Mereka mengabaikan orang-orang yang di luar bangsa Israel. Sebetulnya Yesus seolah-olah ini ingin mengkritik, menyindir, dan menjadikan perempuan ini sebagai warga kelas 2 dalam dominasi budaya patriarkat itu disindir. Ditambah lagi dengan perbedaan budaya dan agama yang makin memarginalkan perempuan Kanaan itu. Punya beban ganda. Ketika Tuhan Yesus itu mengkritik secara sosial seperti itu, perempuan itu sungguh-sungguh menjawab. Dan saya sungguh takjub jawaban perempuan itu. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Ayat 26, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, bagaimana kalau itu Bapak, Ibu, atau saya? Perasaan kita. Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Ketika kita diolokin seperti itu, seolah-olah kita ini anjing. Tapi perempuan itu menjawab. Justru jawaban itu luar biasa menurut saya. Ayat 27 perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, dia tidak marah karena mungkin dianggap anjing atau apa. Saudara, kalau membaca teks ini, banyak orang menduga dan menafsirkan kata-kata ini, kata-kata Yesus ini seolah kasar. Seolah Yesus membandingkan antara manusia dan anjing dan binatang, antara anak-anak dan anjing. Saudara, namun sebetulnya tidak demikian. Mari kita lihat. Jika kita menilik bahasa asli dalam teks ini, kata anjing ini yaitu kunarion. Kunarion itu artinya anjing kecil. Ya, anjing piaraan, anjing kecil. Bapak Ibu, siapa yang suka anjing? Ya. Tadi saya melihat ada kiriman selamat pagi, selamat hari Minggu, dan tuan dan nyonyahnya itu membawa anjing, lucu sekali ya anjing jemaat itu. Kecil, piaraan, ya. Anjing yang dipiara. Bukankah anjing piaraan yang kecil itu juga makan remah-remah dari meja tuannya? Anjing piaraan itu kadang mendapat perlakuan yang istimewa. Layaknya manusia. Kalau Bapak Ibu punya anjing piaraan yang bagus, bagi penyayang binatang Ibu Bapak, biasanya bahkan anjing itu dimandiin, bahkan disalonkan, ada salon anjing, bahkan tidur dengan majikannya, dengan tuannya, dekat di situ. Anjing piaraan itu ada ikatan batin karena dipelihara dengan baik, karena diperhatikan dengan baik. Ada kedekatan, ikatan itu, walau berbeda. Dan sebetulnya ini, pesan inilah yang mau ditangkap oleh Yesus dan perempuan Kanaan itu. Sejatinya mereka itu satu frekuensi, satu yang sama. Perempuan ini meskipun keinginannya belum terwujud, namun terus memohon supaya anaknya disembuhkan. Meskipun pada awalnya Yesus tidak mengindahkan perempuan ini,
namun ia terus berjuang. Perempuan itu terus bertekun. Perempuan itu terus memohon hingga Yesus melihat ada konsistensi perempuan ini. Dia berjuang demi anaknya. Perempuan ini juga dengan persisten memperjuangkan hak anaknya untuk mendapat belas kasih Yesus. Dan perjuangan inilah Bapak Ibu yang dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai iman dari sang ibu. Dia beriman dan tetap konsisten dengan perkataan-perkataan sindiran itu sebetulnya. Ketekunan membawa kepada keberhasilan. Buah iman ini Bapak Ibu adalah hasil yang tidak mengecewakan. Penolakan Yesus untuk tidak memenuhi permintaan perempuan Kanaan tersebut menguji daya juang perempuan itu untuk tidak berhenti meminta dan berharap. Bagaimana kalau kita berdoa? Tuhan, saya sudah berdoa memohon ini 1 tahun, 2 tahun, aku sudah 5 bulan. Kadang-kadang daya juang kita untuk memohon itu kalah. Ya, kayaknya Tuhan gak mau dengar, saya mau berhenti aja berdoa. Tapi lihat bagaimana sosok perempuan ini. Kita belajar bagaimana perempuan Kanaan ini, walau dibabat dia tetap merambat, tak putus dan tak pupus sekalipun digerus dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Semakin berjuang walau ditentang dan dihadang, berjuang hingga titik pengharapan terakhir. Dia tetap meminta belas kasih Tuhan. Dan lihatlah Bapak Ibu, mujizat selalu terjadi dalam 2 dimensi dan perspektif, yaitu ketika kesediaan manusia untuk meminta dan memohon belas kasih dan kehadiran kuasa Allah, dan Allah melawat berbelas kasih kepada manusia untuk menerima dan mengalami kuasanya. Jadi kita melihat relasi antara Yesus dengan perempuan yang baru saja ia temui. Yesus membuka diri untuk berdialog dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh sang perempuan Kanaan ini. Dan juga sekaligus seorang ibu yang bersuara atas nama penderitaan anaknya. Yesus pada akhirnya dengan kesabarannya membuka hatinya, membuka telinganya untuk melihat ketulusan hati ibu ini. Dan ia mendengar perjuangan seorang ibu untuk anaknya yang menderita. Lalu Yesus membuka kesempatan di mana pada saat itu para murid sudah menutup kesempatan. Sudah, diamkan saja, tinggalkan saja. Ketika murid-murid Yesus telah menutup kesempatan, Yesus justru membuka kesempatan. Kasih Yesus merepresentasikan kasih Allah yang melintasi sekat-sekat dan batas-batas manusiawi yang dibuat oleh manusia. Dan mari kita melihat mujizat hadir ketika kita memiliki kasih yang melintas batas. Pada akhirnya dalam teks ini Yesus mengabulkan permintaan perempuan Kanaan itu dengan segala perjuangan, dengan segala ketulusan dan kesungguhannya yang meminta dan mohon kepada Yesus. Ayat 28 katakan, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oma, opa, bapak, ibu, anak-anak yang saya kasihi. Apa yang membuat kita kerap kali dibedakan oleh orang di sekitar kita? Apakah karena warna kita? Apakah karena suku bangsa kita? Atau karena status sosial dan pekerjaan kita? Apakah ada orang yang nyinyir dan mencibir saat ada orang yang berbeda dan tak memiliki seragam dalam tanda kutip, tidak sama dengan kelompok yang satu dengan yang lain? Atau mungkin sebaliknya, apa yang kerap kali kita membedakan orang lain dengan diri kita sendiri dan seolah menjadikan mereka orang asing atau lian yang tak layak menerima belas kasih, yang tak layak menerima sapaan dan kebaikan hati kita.
Kasih Yesus yang melintas batas kepada perempuan Kanaan itu diawali dengan keberanian untuk menyeberang garis pembatas. Yesus berani menyeberang itu dan berpikir out of the box, keluar dari tembok-tembok sekat-sekat itu. Yesus mau menyatakan bahwa Allah mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang saat itu di Israel, tetapi semua orang. Berani keluar dari pemahaman kita. Karena dari situlah kita bisa melihat mereka yang kecil, mereka yang terpinggirkan, mereka yang dipinggirkan dan perlu mendapat kasih perhatian dari khalayak ramai. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya membuat sapaan jemaat tentang hidden heroes, pahlawan yang tersembunyi. Mengungkap sisi kebaikan-kebaikan dari yang kecil, yang kadang tidak terekspos. Ketika kita melihat hal itu, pada akhirnya mujizat akan terjadi karena perjumpaan, karena usaha dan upaya manusia dan belas kasih Allah itu yang menghancurkan tembok-tembok, sekat-sekat pemisah itu. Mari Bapak Ibu, apa yang mau Tuhan nyatakan di dalam hidup kita? Kita belajar untuk mengasihi orang, kasih yang melintas batas. Suatu ketika beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani pertama kali menjadi pendeta di satu kota kecil di Jawa Timur, saya bersahabat dengan Kausing. Kausing itu pendeta di teman-teman Konghucu. Dia perempuan juga. Dan anehnya Kausing ini adalah orang suku Jawa. Padahal umatnya hampir 100% orang Konghucu itu orang Tionghoa. Saya tinggal di gereja di depan dan pendeta Kausing ini di belakang saya. Kami bersahabat. Seringkali kami makan bersama. Saya waktu itu masih bujang dan seringkali berdialog bersama. Suatu ketika dia mengatakan, ada itu loh Bu, tetangga itu punya seorang karyawan, seorang pembantu. Temannya sakit, ayo kita tengok yuk Bapak Ibu. Ketika kita berdua menengok, kasihan sekali keadaannya. Kami membantu, membawakan sembako. Nah di tengah-tengah itu ketika Kausing dari Konghucu, saya Kristen, lalu kita ngomong. Dan setelah itu saya mengatakan, agamamu apa Bu? Saya Muslim. Ayo, berdoalah, sholatlah. Ya. Kami akan menolong. Bagaimana tempatmu di mana? Ya, rukomu di mana? Ruko tempat untuk sholat. Apa yang bisa kami tolong supaya kamu dapat berdoa? Ya. Kami menolong itu. Dan kemudian saya tidak pernah mengingat peristiwa itu. Tapi suatu ketika Kausing ini mengatakan di dalam khotbahnya, dia mengatakan bahwa saya heran ya, ada seorang pendeta ketika mengunjungi orang bersama saya, dia justru mengatakan, sholatlah, berdoalah kepada Tuhan supaya engkau sembuh. Saya enggak melihat dia memaksa, kamu mau terima Tuhan Yesus? Enggak. Dan dia terus bersama saya mengunjungi, kami berdua mengunjungi dia sampai dia sembuh. Dan dia ngomong, mungkin saya tidak sadar, Kausing itu juga tidak sadar. Dia seorang Muslim yang taat dan dia bersyukur. Dia mengatakan, oh Kausing itu pendeta Konghucu itu dan pendeta GKI itu mengunjungi saya. Saudara, itu kecil. Tetapi kasih yang melintas batas itu memberkati banyak orang-orang kecil saat itu. Bagaimana kita melihat film waktu itu Laskar Pelangi. Seorang guru, ya, seorang pendeta membawa anak-anak ya yang sekolah dan susah sekolah kepada orang-orang yang akan mendidik. Pak, dibawalah ke pondok pesantren. Seorang pendeta
dan seorang guru yang beragama Hindu dan yang lainnya membawa anak-anak kepada ustadz untuk bersama-sama dididik bersama-sama sesuai dengan iman percayanya. Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita, ya, kita pasti menemui perbedaan. Besok kita merayakan ulang tahun negara kita yang ke-75. Kita bersyukur karena kita tumbuh di tengah keperbedaan. Kita justru dipanggil untuk dapat hidup bersama, menerima mereka yang berbeda, mengasihi mereka, ya, menghimpun satu kekuatan persatuan ini dengan menunjukkan kasih setia Allah di dalam Yesus kepada mereka. Jangan pernah kita membeda-bedakan. Ingatlah bahwa saya dan Bapak Ibu, oma, opa, anak-anak tidak pernah layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi Dia melayakkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita mengasihi mereka yang berbeda itu karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita diminta untuk mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Mungkin ini pikiran yang keluar dari konteks bahwa kita memang dipanggil untuk mengasihi orang lain yang berbeda. Kadang kita menjadi orang Kristen yang apatis lah. Di negara seperti ini aja kita dibedakan kok. Kita minoritas kok. Bapak Ibu, lakukan terus kasih Tuhan itu. Terus dan terus. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat di dalam pergaulan kita, di dalam hidup bersama. Kasih itu mesti keluar dari konteks kehidupan kenyamanan kita. Ia harus melintasi batas dan memberikan kasih kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama mengasihi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada siapapun yang berbeda. Sekalipun berat, kadang menyakitkan, sekalipun kita sulit, tetapi mintalah hikmat. Karena ketika kita menerima mereka, kita sama telah diajar Tuhan menerima mereka dengan kasih Tuhan. Terimalah mereka yang berbeda seperti Tuhan menerima kita di hadapannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu dan menjadi semangat kita sebagai warga negara Indonesia untuk memperingati 17 Agustus besok hari. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mendoakan negara dan bangsa kita dan berdoa